Bayangkan lo adalah seorang fans dari sebuah anime yang udah tayang ribuan episode, terus pas episode terbaiknya katanya mau tayang nih, internet malah nggak suka. Gimana coba lu nggak marah? One Piece baru aja ngeluarin episode terhype-nya. Gimana nggak hype? Orang-orang sampai ganti profile picture social media mereka menjadi Luffy Sun Gokong. Maksud gua, Gear 5, bukan Sun Gokong. Dan setelah gua tonton, bisa gua bilang bahwa episode kali ini itu sangat-sangat kurang. Gua nggak ada ekspektasi sama episode ini, dan buat konteks gua udah baca manganya, jadi gua udah mengerti bahwa episode kali ini Luffy pasti akan goofy. Bagaimana Luffy akan berbentuk seperti Looney Tunes atau Tom and Jerry. Jadi gua tidak mengkritik episode itu karena Luffy tiba-tiba jadi Tom and Jerry. Beda. Gua mengkritik episode kali ini karena episode kali ini adalah Tom and Jerry yang jelek. Sebenarnya video review kali ini bakal kelar setelah gue bilang kalau director dari episode kali ini bukanlah Megumi Isatani. Siapa itu Megumi Isatani? Itu adalah director yang datangnya kayak 6 bulan sekali ya di One Piece. Dia itu yang ngedirect episode yang paling gue suka di One Piece, yaitu Shichibukai dibubarkan, Red Rock, sama waktu Luffy dan Goldie Roger dibandingkan sama-sama mau jadi Raja Bajak Laut. Bagus banget kan episode-episode itu? Iya, karena yang direct namanya Megumi Isatani. That's it and that's all. Gue pikir episode Gear 5 ini ternyata akan didirect sama Megumi Isatani. Ternyata tidak. Yang akan dia direct sama beliau adalah episode minggu depan. Katanya, gue nggak tahu. Ada yang bilang juga katanya di 1072 Megumi Isatani cuma bikin storyboardnya. Yang pasti yang banyak keliru adalah tidak, episode ini tidak kerjasama bareng Warner Bros. Oke? Mungkin gue keliru, tapi silakan koreksi gue di bawah. Tapi gue nggak nemuin nih sama sekali sumber yang bilang bahwa episode Goofy Looney Tunes Luffy Gear 5 itu ada kerja bareng sama WB. Enggak. Kalau misalnya ada animator yang dari WB ya mungkin, tapi kerjasama secara resmi gitu dengan WB nggak ada datanya. Kita ngomongin yang bagusnya dulu sebelum yang jeleknya. Yang bagusnya tentu saja episode ini jauh lebih bagus daripada episode-episode One Piece yang biasanya. Buat kalian yang mungkin denial atau sok pelupa atau sok nggak mau ngakuin, episode-episode One Piece itu udah kayak sinetron. Gue ngomongin animenya ya. Yang dimana tuh isinya pasti bumper Toei ya, 3 menit sendiri mungkin ya. Abis itu dibuka dengan lagu opening One Piece yang bisa full song, nggak setengah song, yang dimana biasanya anime tuh setengah song, ini One Piece full song. Satu album kalau perlu biar durasinya itu kemakan. Terus abis itu 15 menit recap apa yang udah terjadi di episode sebelumnya. Terus kita masuk ke 3 menit yang penting apa dari anime episode kali ini. Dipenuhi dengan musuh datang gitu kan, terus zoom mata geser dikit gini kan, gitu kan, terus kayak mau mukul kayak kletak ya, Luffy kletak-kletakin jarinya kayak 1500 kali, terus Zoro kayak ngangkat pedangnya gitu ya 1500 kali juga, Sanji juga matiin rokok 1500 kali juga gitu, terus entah kenapa di shot kakinya Luffy, terus musuhnya ketawa lagi gitu, terus to be continue, terus 20 menit ngabarin apa yang akan terjadi di episode mendatang, ditambah 30 menit ending song. Jelas episode-episode yang sinetron kayak gitu jauh lebih jelek daripada episode Looney Tunes yang sekarang. 1071 jelas spesial dibandingkan yang lain-lainnya. Tapi jelas tidak lebih bagus daripada Red Rocks dan Shichibukai dibubarkan. Gue nonton di website legal, gue nonton dengan layar yang cukup bagus, dengan audio yang udah cukup mantap, tapi gak tahu kenapa kayak sound effect-nya tuh kayak misplaced, kayak ada di tempat yang telat, terus kayak nggak pas, ditambah dengan gerakan-gerakan yang diulang-ulang. Sumpah ya, itu suara petir Conqueror Haki tuh overuse banget, bisa diganti gak sih atau dibikin lebih spesial gitu gak? Mulu gitu. Terus jelas ya banyak sekali adegan-adegan yang diulang-ulang, kayak Luffy mantul-mantulin tanah itu kayaknya ada kali 3 kali diulang-ulang. Kita juga lihat berkali-kali bagaimana animasinya itu bukan goofy as fuck tapi memble as fuck. Kayak apa ya? Kayak jemuran gitu, kayak kayak gelombang gitu, kayak jemuran, nggak bagus tapi ganggu gitu. Mungkin juga berpengaruh dari mata gue yang udah tua menyentuh mau 40 gitu, dimana frame rate patah-patah tapi mau halus itu bikin mata gue ditambah dengan flashy yang menurut gue paling tidak sopan selama One Piece hadir ya. Ini flashy-nya terlalu Enggak, lu jangan tulis di komen. Tapi impact apaan? Impact bikin mata puyeng kayak begitu bukan impact namanya. Namanya apaan? Pengen banget gitu kayak ada sesuatu di TikTokin mereka gitu, direkam terus nanti di pause cekrek. Wah, impactnya ini ada ini frame ini segala macam. I don't know sih, kalian kenapa bisa membanggakan hal yang kayak gitu? Tapi secara animasi, oke. Seriusan, secara animasi bisa lah gitu Looney Tunes-nya. Cuman direksinya kacau balau. Kayak pemilihan angle kamera itu bener-bener amburadul. Bener-bener sangat tidak bisa dinikmati, terutama pada saat si Luffy mau mantulin tembakannya si Kaido. Itu kalau lu nggak baca manga, lu nggak tahu kayaknya apa yang terjadi. Dan lagi-lagi ditambah flashy-flashy-nya yang bikin balik ke animasi Glember itu, maksud gue tuh Glember tuh kayak ini loh, kayak Naruto versus Pain itu loh, yang tiba-tiba Glember gitu animasinya tuh ya kayak gitu. Lu tau kan banyak orang barat di sana yang terbiasa bikin kartun gitu, stylenya western kartun banget, terus tiba-tiba pengen dianimekan gitu, bikin stylenya anime, terus jadinya nggak cocok. Dan sekarang terjadi kebalikannya. Mereka yang udah biasa bikin style anime pengen bikin style goofy
kartun Looney Tunes. Jadi hasilnya kurang cocok. Sekali lagi gue ingetin, gue paham maksud Oda, gue udah tahu kekuatan Luffy bakal jadi Looney Tunes, tapi tetap saja animasinya tidak cocok. Jadi ya harusnya sekarang udah paham kenapa banyak orang yang bilang kalau Zoro versus King, Sanji versus Queen itu jauh lebih bagus daripada Luffy versus Kaido di Gear 5. Harapan kita tinggal melihat 1072. Apakah bener Megumi Isatani itu bener-bener bisa bikin lebih bagus? Oh ya, buat kalian semua yang nggak rela Luffy dibandingin Gear 5-nya sama Ultra Instinct-nya Goku, ya udah sih. Buat gue fair-fair aja ya, dua anime yang jarang ada berhentinya, jarang ada breaknya, long run, sama-sama shonen, sama-sama berantem-beranteman, dibandingin yang satu hype Gear 5, satu hype Ultra Instinct. Udah terima aja kalau misalnya memang ternyata Ultra Instinct jauh lebih berhasil dan lebih memuaskan banyak fansnya daripada Luffy Gear 5. Jadi buat gue ya stop deh lu pada menghina orang-orang yang bilang bahwa episode kali ini tidak memuaskan itu sebagai fans karbitan. Karena bisa jadi mereka hanyalah fans lama yang dikecewakan dengan animasi One Piece yang ternyata belum ada perubahan. Of course, kalian bisa punya pendapat yang berbeda. Kalian bisa bilang ini bagus sesuai ekspektasi kalian dan lain-lainnya. Makanya kalau kalian nggak setuju, silakan juga kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten gue kayak gini, jangan lupa subscribe. Kalau kalian mau dukung lebih langsung, kalian bisa ketik di browser kalian bit.ly/tokocs untuk beli merch-merch kami. Salah satunya adalah merch Wibu Lokal. Jika kalian membeli merch kami, kalian berarti sudah mensupport langsung kami dan kami ucapkan terima kasih. Oh ya, buat kalian yang ngatain gue fans karbitan, gue sudah ambil tes yang dibuat entah sama siapa itu ya, tes uji coba fans karbitan One Piece apa tidak, dan ternyata skor gue 360, yang dimana gue katanya sepuh. Ya nggak tahu meteran yang bikin mereka, bukan gue. Tapi ya sayangnya gue tidak karbitan tuh menurut tes tersebut ya. Itu aja dari gue, dan untuk kita semua, stay clean and